Selamat siang adik-adik. Bagaimana dengan kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang dioda dan transistor. Dioda merupakan komponen elektronika yang mempunyai dua elektroda terminal, dapat berfungsi sebagai penyiar arus listrik. Dioda mengalirkan arus satu arah saja, dari arus bolak-balik AC ke arus searah DC. Fungsi utama dioda yaitu untuk menyiarkan arus listrik dari arus bolak-balik AC ke arus searah DC. Dioda juga tergolong komponen semikonduktor, yang dimana dioda bisa bersifat konduktor dan juga bersifat isolator. Struktur dioda. Dioda merupakan sambungan semikonduktor tipe P. P merupakan anoda dan N merupakan katoda, yang dimana pada sambungan terdapat daerah pengosongan atau depletion layer, yang dimana terdapat keseimbangan antara hole dan elektron. Prinsip kerja dioda, forward bias atau bias maju, yang dimana itu ketika ketegangan pada sisi P lebih besar daripada sisi N, sehingga elektron dari sisi N akan tergerak untuk mengisi hole di sisi P, dan hole pada sisi P akan tergerak ke sisi N, sehingga arus dapat mengalir. Forward bias atau bias maju, yang dimana ketika anoda mendapat kutub positif baterai dan katoda mendapat kutub negatif dari baterai. Reverse bias atau bias mundur, ketika polaritas baterai dibalik, maka sisi N akan mendapat tegangan lebih besar daripada sisi P, sehingga tidak terjadi perpindahan elektron atau aliran hole dari P ke N maupun sebaliknya, karena baik hole dan elektron masing-masing tertarik ke arah kutub berlawanan. Bahkan lapisan deplesis atau depletion layer semakin besar dan menghalangi terjadinya arus. Reverse bias atau bias mundur, yang dimana ketika anoda mendapat kutub negatif baterai dan katoda mendapat kutub positif baterai. Prinsip kerja dioda pada daerah breakdown, yang dimana disebut juga dengan daerah tembus, dimana ketika dioda tidak dapat menahan aliran elektron pada reverse bias atau bias mundur, biasanya terjadi pada beberapa puluh atau ratusan volt. Macam-macam dioda. 1. Dioda penyiar, dioda yang berfungsi sebagai penyiar arus saja. 2. Dioda senar, yang dimana sebuah dioda biasanya dianggap sebagai alat yang menyalurkan listrik ke satu arah. Namun, dioda senar dibuat sedemikian rupa sehingga arus dapat mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas atau tegangan rusak, breakdown voltage atau tegangan senar. Ketiga, dioda emisi cahaya, light emitting dioda atau yang biasa disebut dioda LED. LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. Struktur LED sama dengan dioda penyiar, tetapi elektronnya melewati sambungan PN juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. 4. Fotodioda. Fotodioda merupakan suatu jenis dioda yang resistansinya berubah-ubah. Kalau cahaya yang jatuh pada dioda berubah-ubah intensitasnya, dalam gelap nilai tahanannya sangat besar hingga praktis tidak ada arus yang mengalir. Semakin kuat cahaya jatuh pada dioda, maka makin kecil nilai tahanannya, sehingga arus yang mengalir semakin besar. Fotodioda merupakan jenis sensor yang banyak dipakai dalam aplikasi elektronika, khususnya sebagai sensor cahaya. Transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, pemotong, atau switching.
stabilisasi tegangan, modulasi sinyal atau fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya BCT atau tegangan inputnya VIT, memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listrik. BJT atau bipolar junction transistor merupakan salah satu dari dua jenis transistor. Cara kerja BJT dapat dibayangkan sebagai dua dioda yang terminal positif atau negatifnya berdempet, sehingga ada 3 terminal. Ketiga terminal tersebut adalah emitter merupakan E, kolektor merupakan C, dan basis merupakan B. Transistor BJT terdapat 2 jenis, yaitu NPN dan PNP, yang dimana NPN merupakan singkatan dari negatif, positif, negatif, sedangkan PNP singkatan dari positif, negatif, positif. Transistor NPN akan aktif ketika kaki basis diberi arus listrik bermuatan negatif. Sebaliknya, transistor PNP akan aktif apabila kaki basis mendapat tegangan listrik positif. Bagaimana cara menentukan transistor tipe NPN dan PNP? Yaitu dengan transistor NPN itu dapat kita menggunakan alat ampermeter dan ubah ke mode atau fungsi ohmmeter. Sambungkan kabel yang berwarna merah ke kaki emitor. Kaki basis dihubungkan dengan kabel satu lagi yang berwarna hitam. Apabila jarum pada ampermeter tidak mengalami pergerakan, maka transistor tersebut bukanlah tipe NPN. Sebaliknya, apabila jarum tampak bergerak, maka transistor tersebut merupakan NPN. Sedangkan kalau untuk menentukan transistor tipe PNP, alat yang digunakan masih sama, yaitu ohmmeter atau ampermeter yang disetel ke mode ohmmeter. Sambungkan kaki basis dengan kabel berwarna merah, sedangkan kabel berwarna hitam disambungkan ke kaki kolektor atau emitor. Apabila jarum bergerak, artinya transistor tersebut merupakan transistor tipe PNP. Transistor sebagai penguat arus. Sedikit kita beri arus di basis, maka akan mengalir sejumlah besar arus dari kolektor ke emitor. Arus kecil yang diumpankan ke basis menghasilkan arus besar dari kolektor ke emitor. Transistor sebagai saklar. Ketika kaki basis diberi tegangan tertentu, maka terjadi koneksi dari kolektor ke emitor. Dengan kata lain, kolektor dan emitor closed circuit, saklar tertutup. Ketika tegangan basis kita putus atau diambil atau tidak diberi tegangan, maka kaki kolektor dan emitor akan terputus atau biasa disebut open circuit ke saklar terbuka. Ada yang ingin bertanya tentang materi tersebut? Tidak ada? Alhamdulillah. Berarti adik-adik semua sudah paham ya dengan materi tersebut. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.